Hai guys. Halo. Halo. Selamat Siang masih siang ini. Oke, selamat datang. siang. Selamat datang di podcast P Bukber. Kenapa tuh Kak namanya bukber Kak? Buka bersama, tapi memang ini nggak mau momen buka bersama ya. Ini kita mau Natal. Gak apa-apa, kita buka bersama aja nanti pas Natal. Oke. Aku minoritas di sini. Lucu lagi. Oke. Jadi di sini kita mau membahas tentang kasus yang 2023 itu viral banget. Siapa sih yang nggak tahu ya kan? Nah, tahu nggak sih tentang beritanya Rebecca Klopper? Tahu. Tahu nggak sih? Kau Kayaknya tahu kan? semua kalangan anak-anak muda kayaknya pada tahu lah ya. Kalau nggak tahu berarti dia kudet. Kudet kali. Oke. Kita bahas dari kejadiannya dulu deh. Jadi kejadiannya itu awalnya karena tersebarnya video syurnya Rebecca Klopper di bulan Mei 2023. Nah, di situ dia mengaku kalau dia itu korban dari pemerasan dan adanya kejahatan digital. Ya, jadi video syurnya itu tersebar di saat dia keadaan mabuk. Dia tuh nggak tahu apa-apa ya kan. Dia juga nggak mau berhubungan intim juga sama si cowoknya, tapi si cowoknya ngambil keuntungan lah. Jadi si Rebecca ini melaporkan kalau dia itu juga adanya terjadi pemerasan gitu. Sekitar berapa juta ya kemarin dibilang? 30 juta ya kalau 30 juta. 30 juta dan kayaknya kalau nggak salah itu diminta berulang-ulang sih Berulang-ulang sama kan. cowoknya ya. Nah, dia udah rugi, badannya juga udah dilihat orang, tambah lagi dia mengalami pemerasan. Jadi dia melaporkanlah kepada pihak yang berwajib gitu. Nah, si pelakunya itu divonis selama 3 tahun di penjara. Siapa sih yang gak kasihan? Aku juga gak mau sih digituin weh. Jujur, sakit kali sih jadi dia. Apalagi kayak, aku juga pernah baca sih di Twitter kayak, dia menyalahkan si Rebecca-nya. Padahal dia di situ betul-betul korban gitu kan. Oke, jadi kita akan lanjut kepada proses hukum dan tantangannya. Nah kan tadi udah dijelasin kronologinya kan. Gak mungkin dong gak ada proses hukum dan gak ada tantangannya. Jadi setelah terjadinya kronologi tersebut, proses hukum yang dilakukan oleh si pelakunya itu, karena dia melakukan hal tersebut tuh secara sengaja dengan korbannya itu kondisinya lagi tidak sadar, yang mana korbannya adalah Rebecca Klopper. Terus kasusnya Rebecca Klopper ini dimulai dengan laporan pada tanggal 22 Mei tahun 2023 terkait penyebaran video syur mirip dirinya. Nah, kemudian akhirnya penangkapan pelaku itu terjadi pada tanggal 1 September 2023. Pelakunya itu fun fact namanya Bayu Firland, disingkat BF. Nah, dia ditangkap pada tanggal 1 September 2023 oleh Bareskrim Polri setelah penyelidikan. Nah, setelah menjalani pemeriksaan, BF itu dijerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi yang terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dengan proses hukum tersebut, BF berakhir dengan vonis 3 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Namun itu kan tadi masih tuntutannya. Vonisnya itu dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Januari 2024. Setelah sebelumnya ia dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa. Nah, BF tersebut menerima vonis tanpa mengajukan banding. Jadi ya udah sampai tingkat pertama aja, di PN aja. Dan dia pun di situ karena gak mengajukan banding berarti dia mengakui lah kalau dia itu salah ya kan. Iya, dia mengaku dia bersalah. Mau banding apa dia? Betul. Oke. Terus yang jadi tantangan dalam kasus ini adalah salah satunya sebelum Rebecca melapor tentang kasus, ya bisa kita bilang itu revenge porn lah ya. Kasus revenge porn itu banyak masyarakat yang percaya bahwa si Rebecca ini memang setuju dan sengaja melakukan video syur itu. Padahal yang sebenarnya terjadi itu dia dipaksa dan melakukan hal tersebut itu dalam keadaan tidak sadar gitu. Nah, tapi masih banyak gitu loh penggemarnya yang apa sih namanya?
nganggep dia bohong gitu, nganggep dia Hujat dia. iya Berarti nggak menghujat dia. penggemar lah dia kalau Betul. kayak Ya gitu. itu dia. Udah jadi Alah, hater fake. ya, fake tuh. Kok kalian yang Kesel lah. Orang si Rebecca juga bukannya setuju, dia juga Nah, diperalat betul, kok di situ. Betul. Nah, tapi untungnya akhirnya si pelaku itu tetap dapat hukuman dan itu udah selesai belum sih? Udah Kayaknya udah ya. Sebenarnya udah putus. Udah putus ya, kan? Tapi sampai sekarang kayak Rebekanya itu masih dapat gimana ya bilangnya ya? Sanksi sosial sih sebenarnya. Rebekanya dapat sanksi sosial karena orang-orang tetap nganggap dia tuh buruk karena udah videonya tuh kesebar walaupun si pelaku tadi udah menjalani hukumannya sekarang itu gitu. Oke. 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 Si BF ini juga dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1, Jungto pasal 45 ayat 1. Di sini di mana ini diatur tentang penyebaran informasi elektronik bermuatan pornografi. Ya, dengan revenge pornnya itu kan udah pastilah langsung tiplak-ketiplak badannya langsung si Rebekanya. Jadi dia kan merasa ya dirugikan lah, dia juga nggak mau kan, bukan kayak siapa yang kemarin tuh kasusnya ya dibikin OnlyFans sendiri tuh loh. Disebut kan lain lah ya. Kalau ini kan emang dia diperalat. Maaf, itu udah beda kasus. Nanti disensor aja, nanti sensor aja. Jangan. Oke. Jadi di sini di dalam undang-undangnya ini diatur hukumannya itu maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Dalam pasal ini memuat unsur objektif yaitu tindakan mengirimkan sesuatu. Sesuatunya ini pasti yang bisa kayak jadi menguntungkan ke dia lah. Dan dia itu menyebarkan kan. Istilahnya dia juga mendistribusi. Jadi dia tuh kayak langsung dapet lah. Si Rebecca ini langsung dapat kayak terasa gitu loh kesenjangan sosial. Dia langsung kayak dianggap buruk lah atau apalah. Padahal kita juga belum dengar dari Rebecca yang gimana. Tapi orang menganggap dia buruk. Tapi di sini dia pasti kena lah si BF itu. Karena dia udah mendistribusikan porno di mana ya di Indonesia porno itu kan ilegal. Oke, terus kita lanjut. Di sini ada dibilang hal ini mencakup penyaluran, pendistribusian, transmisi, penyampaian maupun penyebarluasan informasi elektronik kepada orang maupun lokasi lain dengan menggunakan sosial media. Iya, dia menyebarkan itu di sosial media. Aku nggak tahu di mana sih, cuman kayaknya overall Awalnya di Twitter. Twitter ya. Kalau nggak salah ya guys ya di Twitter. Kalau nggak salah, iya aku Terus juga tahu juga di viral. Twitter sih. Karena kan di Twitter tuh gampang kali sesuatu tuh viral kan langsung. Makanya kemarin itu pas muncul lah itu di Twitter, trending lah langsung Iya, si trending. Rebecca ini. Tau lah warga Twitter nih gimana, brutal. Dapat berita langsung trending nomor 1. Di TikTok lagi banyak tuh. Kasian dianya sih, pasti pantang dipancing ya kak. sorry. Blunder. Sorry. Oke, di sini kan dia melakukan itu dengan sengaja ya, memang pantas lah untuk dihukum ya guys. Oke, hal ini berarti bahwa pelanggaran dalam tindak pidana pengancaman melalui layanan elektronik atau dilaksanakan dengan niat sengaja, kesadaran akan kemungkinan maupun kesadaran akan keharusan. Berarti dia tuh emang ya memang ada tujuan gitu. Mungkin karena mereka putus kali ya, apa gimana sih kemarin ceritanya? Mereka putus dulu atau gimana? Hah? Mereka putus dulu gak sih? Maka dia balas dendam gitu. Jadi sebenarnya setahu aku ya kasus ini tuh berawal karena si BF ini sakit hati awalnya. Ngelihat si Rebecca ini bahagia nih sama pacar kekasih barunya. Jadi si BF ini merasa kok aku sakit hati ya ngelihatnya. Balas dendam lah dia dengan cara menyebarkan si video itu setahu aku kemarin itu kayak gitu. Awal mula dia inilah apa ya namanya? Kepengen kenapa menyebarkan video itulah gitu jadi dan kenapa dia melakukan pemerasan sama si Rebecca-nya. Berarti sakit hati, iri juga ya. Iya, karena dia merasa kok aku Ya kamu belum gak bisa bahagia. ngebahagiain dia, ya udah lah Dia ya. gagal move on gitu. Gamon Iya, gamon. Oke, dia berarti gamon di sini. Jadi dia pakai senjata yang seharusnya nggak dipakai, ya dimana si ceweknya menanggung malu gitu. Oke, terus lanjut ke Undang-Undang Pornografi pasal 4, Jungto pasal 10 dan pasal 42. Di mana mengatur tentang pembuatan dan penyebaran pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar. Terus lebih lanjutnya juga bisa dijerat dia dengan pasal 368 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Di sini kita bisa lihat ya, dia memeras itu juga sekalian keuntungannya, ya kan guys? Kayak 30 juta setiap dia meras, lumayan banget, tapi kurang ajar ya. Udah si ceweknya udah jadi korban, meras duit pula. Dah, pokoknya berarti dia tuh bukan cowok baik dan dia jadi belum. Itu tapi 30 juta itu sekali transfer atau? Sekali transfer. Berarti udah berkali-kali nih? Iya, makanya karena udah berkali-kali si Rebecca merasa dirugikan kan. Iya, Pertama dirugikan. dia ngasih, kenapa? Karena dia kira dengan aku ngasih videoku nggak disebar nih gitu, dengan harapan itu awalnya. Tapi ternyata si cowok ini ngelunjak gitu ujung-ujungnya. Ngelunjak jadi meras terus ya kan. Dan itu posisinya si Rebecca juga nggak tahu kan kalau misalnya dia di video kan. Dia kan emang nggak dalam keadaan yang nggak sadar kan. Oke, berarti dia emang si cowoknya ini ngambil secara diam-diam lah tanpa persetujuan, itu juga nggak boleh. Siapapun manusia, kecuali kalau misalnya sama-sama setuju, nggak bisa dilaporkan lah, ceweknya juga nggak bisa ngelapor orang kok sama-sama setuju kok, nggak bisa lah. Nah, si BF ini itu karena saking jahatnya, dia tuh sampai bilang kalau si Rebecca ini nggak ngasih 30 juta ini, dia bakal nyebarin video mereka, video yang dia lakukan sama si Rebecca itu ke sosial media. Kayak yang pada awalnya sudah memberikan uang tersebut, tapi lama-kelamaan BF tetap memeras si Rebecca Klopper, dengan sisi lain tetap menyebarkan rekaman tersebut. Jadi dalam KUHP, hal tersebut itu disebutkan bahwa tindak pidana pemerasan ini ada bentuk khusus dan umum, sebagaimana tercantum dalam penyusunan pasal 368 ayat 1 tentang pemerasan yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada unsur objektif, yaitu ada perbuatan memaksa, tindakan yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian yang kedua ada subjek yang dipaksa, itulah tadi individu yang menjadi target dalam pemaksaan. Terus yang ketiga itu ada upaya memaksa melalui, itulah tadi penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terus yang terakhir itu ada tujuan dan konsekuensi dari tindakan memaksa. Itu tadi individu menyerahkan barang, individu memberi hutang, maupun individu yang menghapus piutang. Terus yang kedua ada unsur subjektif, terdiri dari pemerasan melibatkan diri sendiri maupun orang lain. Terus tindakan yang melanggar hukum, itu pelaksanaan tindakan ini bersifat inkonstitusional maupun melanggar hukum yang berlaku. Nah kalau 4 elemen ini tuh gimana ya bilangnya, masuk ke objektif pemerasan, terutama perbuatan memaksa, yang mana perbuatan memaksa ini merupakan sebuah tindakan di mana undang-undang, memang di dalam undang-undang tidak menjelaskan ya secara rinci perbuatan pemerasan itu seperti apa, memang nggak dijelaskan. Cuman kita udah bisa lah ngambil kesimpulannya pemerasan itu kayak apa yang dijelaskan dalam undang-undang. Nah ketika kekerasan maupun ancaman kekerasan dipergunakan, pemaksaan mengambil bentuk tindakan nyata yang secara efektif memberikan tekanan pada keinginan maupun keinginan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan keinginannya. Ungkapan tindakan paksaan tidak didefinisikan secara jelas memang di dalam undang-undang kayak yang aku bilang tadi kan sebenarnya. Nah si BF ini juga sebenarnya dapat dijerat dengan pasal 282 KUHP di mana mengatur tentang perbuatan yang merugikan kehormatan atau nama baik seseorang. Di mana di sini kan pasti nama baik Rebecca dirugikan dengan viral lah si video tadi, jadi jelek lah nama dia, jadi banyak brand-brand yang membatalkan kerjasama sama dia, itu kan pasti merugikan dia banget kan. Apalagi dia dihujat sama satu Indonesia gara-gara video ini kan. Nah diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan, yang mana dalam pasal ini si laki-laki ini juga memenuhi unsur objektif, yaitu barang siapa, di mana hal ini pelaku yang melakukan tindakan dan melanggar kesusilaan, di mana tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma kesusilaan, di mana tindakan dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat, karena tindakan ini benar-benar viral kan, satu Indonesia tahu. Dan juga memenuhi unsur subjektif, yaitu dengan sengaja, di mana pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan, menyadari bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain. Oke. Nah dalam kasus ini tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih. Setelah kita ngobrol-ngobrol, aku sebenarnya bisa nyimpulin beberapa hal penting sih yang bisa disimpulin untuk akhirnya itu bahwa seseorang yang melakukan revenge porn, dalam hal ini si BF lah ya kita bilang, si revenge porn ini ya,
dapat memberikan tekanan mental, udah pasti dong mental ya kan yang kena, apalagi ini viral kalau misalnya tadi Iya. revenge pornnya cuman di Ya, sekitar lingkungan teman-temannya sekitar, aja nah kali ya, kayaknya. sebenarnya bukan hal yang mending juga ya, Iya, nggak tapi ada yang mending. tapi tetap gimana itu ada berdampak sama mental, tapi nggak sebesar ini dampaknya, Iya, karena nggak benar. satu Indonesia yang tahu kan. Nah ini juga mengganggu kesehatan mental korban. Terlebih lagi sang pelaku melakukan pemerasan. Jadi berlapis-lapis lah sedihnya si perempuan tadi, malunya, sakitnya, malunya, ruginya lagi kan. Iya. Nah selain itu yang melakukan revenge porn ini bukan hal yang bisa dipermainkan. Revenge porn ini bukan hal untuk dipermainkan. Jadi jangan gara-gara kita sakit hati kita ngancem, nyebar, ya nggak bisa lah kayak gitu. Masa segampang itu kan kita ngancem-ngancem. Terus ya kalau memang dalam hal ini adalah video yang kita simpan atau apapun itu, ya udah cukup simpan pribadi aja. Walaupun itu juga nggak dibenarkan. Ya nggak boleh lah memproduksi hal-hal kayak gitu kan sebenarnya. Rekam sendiri tanpa izin itu kan Iya, juga nggak boleh lah. Nggak boleh makanya. Nah untuk kasus ini kita bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya kan itu dapat pembelajaran ya kita di sini, si BF ini dituntut lah, dipenjara lah, ini itu. Ya mudah-mudahan dapatlah masyarakat luar sana bisa mengambil pelajaran dari si BF ini. Janganlah mengikuti lagi ya kan, yang mengikuti udah salah jalannya. ngapain diikutin ya kan. Nah baik adanya korban melakukan langsung membawa hal ini ke dalam ranah hukum karena telah merugikan dirinya beserta keluarganya. Karena kalau udah viral kayak gini kan bukan cuma dia yang korban, keluarganya malu, mamanya, bapaknya. Apalagi yang kenal baik sama orang tuanya kan. Apalagi mungkin misalnya dia udah punya pasangan baru kan, pasangan barunya juga terdampak lagi nanti keluarga pasangan barunya. Jadi berantai-rantai ini dampaknya. Jadi nggak cuma ke diri dia sendiri aja. Nah, selain dari aspek hukum, kasus ini juga menimbulkan dampak psikologi sebenarnya yang mendalam lah ya kita bisa bilang bagi korban. Dimana sebenarnya kalau misalnya menurut aku tuh kalau dari dampak psikologis, memang kita bukan anak psikologis ya, tapi kan kita bisa melihat dari gimana ya, bukan saran ya, dari apa ya, pandangan-pandangan psikolog lah mungkin ya, yang mana kalau misalnya kasus-kasus kayak ini kan pasti membuat trauma ya. Iya, trauma. Trauma, apa yang kita bahas kemarin? depresi, PTSD ya, PTSD, post traumatic stress anxiety, dia nggak disorder, bisa tidur, dia stres tiap hari, kepikiran, overthinking, malu, kemana-mana jadi takut. Nah juga kan membangun nama baiknya kembali kan juga bukan hal yang mudah ya, memperbaiki, membersihkan namanya yang udah kotor tadi. Prosesnya juga agak lama kan untuk memperbaiki namanya. Mungkin itulah dampak psikologis yang bisa dialami oleh si korbannya tadi gitu kan. Dimana dampak psikolog ini salah satunya disampaikan oleh psikolog Anastasia Sari yang menyatakan bahwa penyebaran video syur dapat menyebabkan depresi, rasa malu dan ketidakberanian untuk berinteraksi sosial. Korban akan sering merasa terintimidasi dan mengalami tekanan emosional yang mendalam. Hal ini jika kedepannya dibiarkan dan tidak dibantu oleh penanganannya oleh yang profesional lah gitu ya, itu akan mengganggu kesehatan mental dan bisa dibilang jadi gila kali ya kalau misalnya nggak dibantu ya, karena kan stres sendiri, ditahan sendiri kan. Itulah perlunya juga ada terapi kan. Pasti ada terapi lah itu kalau aku bilang. Benar. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya gimana kita sebagai perempuan juga jangan langsung percaya. Kita juga jangan langsung percaya, juga jangan langsung kayak feminis banget gitu loh. Enggak begini enggak. Cuman kita harus lihat juga dari segala sisi. Ya apapun ceritanya pasti perempuan yang selalu dirugikan kalau ada begini. Betul, setuju. Selalu perempuan. Bayangkan kalau kamu melakukan, kita gak usah jauh-jauh dulu ke revenge porn lah. Bilangkannya dulu seks di luar nikah. Yang kena dampaknya yang hamil siapa? Ya laki-laki mana ada, kerasa itu. Kalau perempuan tuh kalau udah hamil udah hancur begitu. Betul. Jadi dari situ aja udah bisa kita lihat, lebih bagus dari awal sekarang kita perempuan tuh lebih aware lah dengan yang begitu-begitu. Kita juga harus kenali pacar kita itu gimana, dia mau nggak tiba-tiba ngerekam sendiri gitu, kita nggak tahu. Rupanya nanti pas udah putus gini, dikirim lah kemana-mana, rupanya bukan satu dua orang yang tahu, satu Indonesia, aduh malunya itu gimana. Nah jadi itu kita harus pahami lah ya, gak enaknya jadi Rebecca itu gimana. Nah, kita juga harus tetap melindungi diri kita juga harus aware. Kita gak tahu manusia yang gimana-gimana yang bakal kita jumpain, tapi kita harus juga selalu menjaga diri supaya kita gak mendapatkan hal yang kayak gini ke hidup kita gitu. Cukuplah kita dapat pelajaran untuk cowok-cowok juga khususnya. Jangan mengikuti hal yang salah, itu merupakan hal yang melanggar hukum. Kita negara hukum loh. Jadi kita gak bisa sembarangan ngapa-ngapain. Memang mungkin hukumannya itu cuma 3 tahun. Tapi kalian pikir ya 3 tahun keluar gitu. Tapi yang kalian kasih ke korban itu gak sebanding dengan apa yang kalian terima hukumannya. Jadi
ayolah kita ciptakanlah lingkungan yang lebih baik ke depannya. Kita lebih bisa mengerti boundaries masing-masing lah. Jangan kita ambil hal yang gak kita punya gitu. Misalnya ya walaupun pacarmu bukan berarti kau bisa ambil foto videonya dengan sembarangan gitu. Apalagi dalam keadaan tidak berbusana seperti itu. Oke, jadi podcast kita sampai sini aja Kak. Sini aja lah dulu. Sini aja lah dulu. Cukup. Cukup. Oke. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.